Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Alfen Irsyadul Munir, siswa dari SMP Progres Bumi Sholawat. Dan inilah cerita tentang pasar, kegiatan ekonomi, dan Puspa Agro. Pasar, sebuah kata yang sederhana, tapi menjadi jantung dari kegiatan ekonomi di seluruh dunia. Disinilah salah satu pusat distribusi hasil bumi terbesar di Jawa Timur berdiri. Ratusan pedagang, petani, dan pembeli pernah bertemu di tempat ini. Puspa Agro bukan sekadar pasar biasa. Ia adalah wujud nyata dari gagasan besar, yakni menjadikan Jawa Timur sebagai pusat distribusi dan perdagangan hasil pertanian terbesar di Indonesia. Puspa Agro sendiri mulai dibangun pada tahun 2008 dan resmi beroperasi pada tahun 2010. Berdiri di atas kawasan 50 hektar, Puspa Agro dirancang menjadi kawasan dengan pusat agrobisnis terbesar di Jawa Timur bahkan se-Indonesia. Sekitar 12 hektar diantaranya digunakan sebagai area inti pasar, menampung lebih dari 15.000 stand dan kios, yang hingga kini masih menjadi ruang aktivitas ekonomi masyarakat. Truk datang silih berganti, membawa hasil panen dari berbagai daerah. Sayur dari Malang, buah dari Jombang, dan beras dari Mojokerto. Lebih dari itu, Puspa Agro memperkuat rantai pasok dari petani hingga konsumen akhir melalui sistem perdagangan yang modern, tempat penyimpanan yang berstandar tinggi seperti cold storage, serta dukungan logistik yang efisien. Petani memproduksi, pedagang menyalurkan, sementara pembeli mengonsumsi. Begitulah wajah ekonomi yang hidup. Ribuan transaksi, tumpukan hasil bumi, dan tangan-tangan yang bekerja tanpa henti. Ketika salah satu pelaku berhenti bergerak, sistem pun kehilangan dayanya. Hal ini disebabkan oleh pandemi COVID-19 yang mempercepat perubahan besar. Setelah pandemi, arus distribusi melemah drastis, menyebabkan volume barang menurun, banyak pedagang yang harus mundur, dan aktivitas bongkar muat berkurang hingga lebih dari separuhnya. Puspa Agro menjadi saksi bagaimana pergeseran pola perilaku masyarakat dan menurunnya aktivitas fisik secara ekonomi. Hal ini menjadi pengingat bahwa sistem ekonomi hanya akan kuat apabila setiap pelakunya terus bergerak bersama. Yang tersisa sekarang hanyalah aliran kecil, seperti beberapa petani yang masih mengirim hasil panen langsung ke pedagang yang bertahan. Rantai distribusi itu memang belum sepenuhnya putus, tetapi nadi utamanya berdetak lemah. Puspa Agro mengajarkan kita bahwa kegiatan distribusi tidak hanya tentang memindahkan barang, tetapi tentang menjaga kepercayaan, kesinambungan, dan ritme ekonomi yang menafkahi banyak kehidupan. Selama ada permintaan dan penawaran, selama ada keinginan untuk bertukar, maka kegiatan ekonomi tidak akan sepenuhnya pudar. Revitalisasi ekonomi bukan berarti harus dimulai dari nol. Cukup dengan memutar kembali roda produksi, memperkuat distribusi, dan menjalin hubungan kembali antar pedagang dan pembeli, maka Puspa Agro dapat bangkit kembali. Jadi ayo, mari kita bangkitkan kembali semangat kita kami, karena setiap perputaran ekonomi sekecil apapun akan berdampak besar bagi kehidupan banyak orang. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMP Progres Bumi Sholawat, kokoh spiritual, mapan intelektual.